Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, persiapkan buku kalian dan buku tulis kalian. Nanti ketika ada pemateri yang perlu ditulis, boleh ditulis di buku kalian semua. Nah, sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa, mulai. Sudah selesai. Nah, sebelum mengawali pembelajaran, kita akan membawakan sebuah lagu untuk guru kalian di rumah. Kita akan nyanyi bersama-sama, ya, yang berjudul Selamat Pagi. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, selamat pagi semua. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, selamat pagi Merdeka, Merdeka. Terima kasih, tepuk tangannya mana? Iya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Pak ya akan memberikan tujuan pembelajaran. Satu adalah mengidentifikasi berbagai jenis karya seni rupa daerah dan fungsinya. Kedua, mengidentifikasi bahan dan alat serta membuat rancangan karya seni rupa. Ketiga, mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya seni rupa daerah. Nah, sebelum kita membuat seni rupa daerah, kita harus mengerti dulu unsur-unsur seni rupa, gambar lukis atau dekoratif. Pertama adalah titik, garis, bidang, dan warna. Pak Yoyo akan menjelaskan satu-satu unsurnya. Satu, unsur titik, ya. Boleh contohnya titik segini. Ini adalah boleh titik besar, contohnya boleh besar juga. Titik. Ini fungsinya nanti adalah membuat mata. Contohnya ya. Contohnya. Dan kedua adalah garis. Garis bisa horizontal dan vertikal, juga garis miring dan garis tidak beraturan. Boleh dari yang tidak beraturan begini, bergelombang atau zigzag. Ya. Dan ketiga adalah bidang. Bidang atau bentuk. Boleh segitiga, persegi, persegi panjang, dan boleh juga tidak beraturan ya. Bidangnya boleh tidak beraturan, boleh gini tidak beraturan, boleh bidang, termasuk adalah bentuk. Ketiga empat adalah warna. Warna terakhir untuk memperindah sebuah dekorasi atau seni lukis atau seni rupa atau seni gambar. Nah, selanjutnya sebelum memasuki ke karya seni rupa daerah, saya akan menjelaskan sedikit tentang ilustrasi. Apakah itu ilustrasi? Ilustrasi itu adalah merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuan ilustrasi adalah memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Nah, cerita ilustrasi ketika Pak Yoyo membayangkan sebuah gambar. Pak Yoyo mau menggambar, Pak Yoyo harus membayangkan dulu apakah yang akan kita gambar. Kalau umpamanya, ini harus kita hapus dulu ya. Ketika Pak Yoyo membayangkan sebuah gambar, umpamanya pesawat, itu yang akan kita gambar kita buat gambarnya. Ini bentuk, pakai garis, ya langsung, umpamanya pesawat yang ada di benak kita gambar ilustrasinya. Ya, pelan-pelan. Nah, ini penggabungan dari titik, pertama titik awal, titik, baru kita buat awannya. Garisnya ini adalah garis, sedangkan ini adalah bentuk. Nah, selanjutnya adalah ilustrasi mempunyai beberapa corak. Ilustrasi mempunyai beberapa corak. Yang satu adalah realis. Realis itu adalah merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Ketika Pak Yoyo akan membuat sebuah
Pak Yo hapus dulu ya. Sebuah pemandangan, umpamanya Pak Yo akan memikirkan sebuah pemandangan danau atau air terjun ya. Umpamanya Pak Yo dari sini, umpamanya ini ada tebing, ini garis, kita supaya efeknya kelihatan, ada efek kelihatan, kita buat titik-titik. Ini adalah air terjun, supaya terlihat realis, ya. Kita buat genangan air di sini. Kita buat genangan dan kita buat percikan, dan ini kita buat lagi selanjutnya adalah tebingnya. Nah, tebingnya. Ini tebing. Kita buat garis lagi supaya terlihat ini adalah retakan-retakan, dan di sini kita buat sedikit gambar semak belukar ya. Jadi kita buat efek garis seperti air yang terjun dari atas. Kalau airnya yang ini supaya terlihat seperti realis, jadi kita beri efek. Nah, gini. Di sini nanti ada dedaunan atau semak belukar ya. Nah, ini semak belukar. Kalau umpamanya realis, pasti di sini nanti ada bayangannya sedikit. Nah, kita buat ya sedikit ya bayangannya ya. Di sini juga ini. Nah, ini kita buat gelombangnya di sini. Nah, akan terlihat realis. Jadi tidak boleh menambah-nambahkan. Kalau umpamanya air terjun, jangan terjunnya ke atas, itu jadinya air mancur ya. Nah, ini. Jadi di sini kita lihat, kalau umpamanya dari kejauhan kita tambahi ini adalah gunung, kita lihat gunung kecil saja gunungnya. Nah, dari jauh, kalau besar tidak realis jadinya. Ini kita lihat di sini, kita buat di sini adalah dedaunan atau semak belukar ya. Nah, di sini. Ini contoh realis. Nah, setelah itu nomor 2 adalah karikatur. Merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya tetapi mengubah dari objek aslinya. Jadi dari kepala itu seperti aslinya. Umpamanya Pak Yoyo ini gambar teman kita yang di SBO ya. Ini yang ada yang pakai kacamata ini. Nah, ini ya. Ini Pak siapa yang di situ ya? Pak juga nggak kenal. Nah, ini kita gambar. Nah, iya ini. Sepertinya pakai kacamata. Ini real. Tapi di sini kita memakai. Nah, badannya dikecilkan. Nih, badannya dikecilkan. Nah, ini jadi karikatur ini ya. Nah, ini karikatur. Ini kita tulis belajar dari rumah. Nah, ini teman-teman Pak Yoyo ini. Nah, ini kita buat lah. Ini ya, lah. Ini adalah karikatur. Jadi dari bentuk wajah atau kepalanya itu pas, tapi setelah ke mana ini ke badannya, di kakinya itu kita buat kartun, tapi bukan kartun ya. Ini karikatur. Nah, boleh Pak Yoyo hapus? Boleh. Oke, kita hapus. Sekarang kita ke selanjutnya yaitu kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan barisan humor. Jadi seperti film-film kartunnya, kita akan menggambar kartun, umpamanya apa yang kita gambar ya. Oh ya, ini yang kita gambar adalah ini adalah ikon kita ya. Ikon ini Surabaya ya. Ini lah. Ini kartun yang dilebih-lebihkan, gambarnya dilebih-lebihkan. Masa buaya bisa berdiri ya? Ini kartun. Nah, ya. Setelah itu dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang
tetap disajikan tidak mengubah bentuk. Ketika Pak Yoyo mau menggambar ikan, umpamanya ikan, tetap bentuknya adalah ikan, ya, ikan. Tapi Pak Yoyo menambahkan matanya gede, nggak apa-apa, ini dekoratif namanya, ya, oke. Jangan kemana-mana dulu. Nanti ada di segmen kedua yang lebih seru lagi, kita mengenal karya seni rupa daerah bersama Pak Yoyo dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kayu dan besi. Belanja online, klik sesukamu di cuacui.com. Santai di rumah, pilih produk sesukamu. Bandingkan produk-produk Cuacuit dengan e-commerce atau TV shopping lain. Mau tanya-tanya? Hubungi WhatsApp atau SMS ke call center. Semua barang dan produk terjamin quality controlnya. Ingat, non-retur. Suka belanja? Belanja mudah? Klik sesukamu. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Hai, ketemu lagi dengan Pak Yoyo. Masih tetap di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, kita lanjutkan materi karya seni rupa daerah. Di Indonesia sangat kaya akan keberagaman budaya, mempunyai bermacam-macam dan beraneka ragam karya seni rupa budaya daerah. Contohnya adalah anyaman, batik, garabah, guci, bisa marmer juga, dan mempunyai ciri-ciri masing-masing. Semua daerah berbeda motif dan maknanya, termasuk ketika di setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing. Kreatif seniman yang membuatnya dipengaruhi oleh beberapa budaya daerah setempat, ketersediaan alat dan bahan baku, teknik yang dipakai, fungsi benda yang dibuat, serta unsur keindahan. Nah, fungsinya adalah batik sebagai hiasan dekorasi, patung, anyaman, gabah dan marmer juga sebagai hiasan, serta perlengkapan rumah tangga. Karya seni rupa ini juga disebut sebagai contoh karya seni, karya yang memakai pengerjaannya dengan keterampilan tangan. Nah, saya sedikit akan menjelaskan tentang teknik pembuatan batik. Teknik pembuatan batik terbagi atas 3, yaitu teknik tulis, teknik cap, dan teknik cetak. Sedangkan peralatan batik tulis yaitu malam atau parafin, canting, kain wajan, dan kompor. Nah, selain memiliki teknik pembuatan motif batik juga mempunyai makna tersendiri. Motif-motif beberapa daerah mempunyai makna-makna tersendiri, tidak sama dengan biasanya dengan yang lain. Umpamanya batik parang yang rusak, motifnya memiliki makna pertarungan antara manusia melawan kejahatan. Nah, ini adalah contoh motif-motif batik di Nusantara, ya. Ini ada motif batik Solo Parangkusumo, motif Batang Pekalongan, motif batik Cirebon Mendung, motif batik Yogyakarta Ceplok. Nah, Pak Yoyo akan menjelaskan atau menggambar contoh dari biasa yang kita buat di sekolah. Gambar yang diberikan Bu Guru adalah biasanya daun kawung, ya. Ini adalah daun kawung yang biasanya contoh dari Pekalongan. Nah, di sini kita jangan memakai
model kayak gini terus atau corak seperti ini, kita bisa merubahnya. Umpamanya contohnya kita buat garis dari sini, kita bisa mengembangkannya menjadi daun seperti ini. Nah, boleh diberi nanti garis ya, garis ini. Ini sedikit. Ini jadi, bentar Pak, habis. Gimana ini? Nah. Jadi garis yang kita beri ini adalah boleh tidak beraturan. Nah, selanjutnya bisa kita beri lagi modelnya ya, seperti ini, boleh seperti ini, boleh seperti ini. Kita buat lagi di sini, kita buat bentuknya lingkaran ya, lingkaran. Nah kita buat lagi contoh untuk pengembangan dari daun kawung biasanya. Ini kita buat kayak gini. Boleh. Terserah kalian menggambarnya nanti buat motif ya. Boleh kayak gini, nggak masalah. Teruskan dengan gambar. Nah, boleh gini. Dan di sini bisa dibuat daun lagi dengan karyasimu sendiri. Nih. Nah, bagaimana? Apakah kalian bisa? Sekarang keberagaman corak Nusantara merupakan kekayaan yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Corak batik yang beragam, motif dan warnanya. Nah, batik tidak hanya berasal dari satu daerah saja, tetapi juga berasal dari daerah lain. Contohnya ada batik Bali, batik Kalimantan, batik Minangkabau, batik Toraja, Flores, batik Halmahera, dan batik Papua. Nah, nanti di segmen ketiga Pak Yoyo akan memberikan contoh-contoh motif dari kota Surabaya. Jangan kemana-mana, tetap bersama Pak Yoyo di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Aduh, gak bisa nge-mall. Lagi pengen shopping nih. Pengen ini, pengen itu. Gimana mau belinya, Cin? Bingung. Di rumah. Belanja yuk di Cuat-Cuit, tinggal order. Call center 031 3333 3030. Sehat itu tanggung jawab kita. Sehat itu untuk diri kita. Sehat itu kita. Bersama dengan dokter-dokter spesialis, kita bisa berkonsultasi sebelum menjalani aktivitas setiap hari. Buka hari kita dengan program Sehat Pagi, pukul 6 pagi, live di SBO TV. Masih bersama dengan Pak Yoyo dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, Pak Yoyo akan memberikan contoh-contoh motif dari Surabaya ya. Contohnya adalah satu, motif Surabaya itu ada 5. Satu, 2 adalah sambung galing.
3 adalah mangrove, 4 adalah ujung galuh, 5 adalah semanggi. Nah, saya akan membuat contoh motif dari Surabaya, ya. Jadi di sini ada gambar boyo di sini, contohnya ya. Nah, di sini ada boyonya. Di sini ada boyonya. Di sini ada, nah, gambar hiu ya. Nah, di sini bisa kayak gini, dibuat lucu aja gak apa-apa. Nanti di sini akan kita buat dedaunan atau tanaman dengan kreasi kita sendiri. Ini dulu model gini, kita buat dedaunan di sini, kita buat titik-titik, boleh. Kita buat bunga di sini, boleh juga. Nah, ini adalah contoh motif suro dan boyo. Kedua, kita akan buat contoh sabung galing. Motif sabung galing itu adalah motif ayam jantan yang maknanya adalah keberanian. Di sini kita buat ayamnya ya. Nah, ini kita buat ayamnya. Kita buat ayamnya, ya. Di sini kita buat. Nah, oke, kita buat di sini. Ini adalah lambang dari keberanian. Adalah gambar ayam jantan. Ini boleh kotak-kotak juga boleh. Ini persegi boleh dimasukkan sini, boleh. Nah, gak masalah. Ini juga gini boleh, gak masalah. Kita buat garis-garis yang indah supaya terlihat bagus ya. Di sini juga boleh dibuat lingkaran sedikit lonjong. Nah, ini adalah contoh motif sabung galing. Nah, setelah itu saya akan menggambar motif dari buah mangrove. Ya, ini buah mangrove. Mungkin kalian belum tahu buah mangrove, kita buat seperti ini dulu. Nah, lingkaran kita buat ada seperti bintangnya ya. Nah, ini baru kita buat garisnya gini. Kita buat di sini adalah daunnya, boleh. Ini daunnya juga boleh di sini. Kita buat di sini juga boleh garis-garis atau lingkaran. Nah, ini boleh juga di sini kita buat titik-titik. Nah, lanjutnya adalah kita ke motif semanggi ya. Motif semanggi. Kita lihat, ini adalah motif semanggi. Boleh, kamu pelan-pelan aja gambarnya ya. Karena supaya bisa terlihat bagus, juga harus pelan-pelan gambarnya itu. Nah, ini adalah semanggi. Nah, hanya contoh 4 saja. Saya akan lanjutkan tugas di rumah, tugas mandiri ya. Nah, di sini ada nomor 1, cari tahu alat serta bahan yang dipergunakan untuk membuat batik. Kedua, buatlah sebuah rancangan batik dengan kertas gambar A4. Kamu dapat menggunakan contoh motif di bawah ini sebagai sumber inspirasimu. Kamu juga bebas membuat kreasi motif batikmu sendiri, warnailah dengan rapi. Jika motif batik tersebut merupakan hasil karyamu sendiri, jelaskan pula makna motif batik yang terkandung di dalamnya. Nah, setelah kamu membuat atau mengerjakan tugas kalian kumpulkan ke guru kalian. Nah, di sini kita akan mendengar dan melihat video pertanyaan dari teman kalian. Nah, ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Naila Mumtazah, kelas 5
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Ya, setiap batik berasal dari daerah tertentu tidak sama dengan motif dengan daerah yang lainnya. Seperti motif Jawa Timur, motif Jawa Tengah, atau di Kalimantan, atau di batik di Bali. Nah, yang mempengaruhinya adalah seni kreativitas senimannya sendiri. Kedua adalah bahan baku. Bahan bakunya banyaknya di daerah itu apa? Kalau umpah di Papua itu nggak ada tinta, tapi karet. Dia pakai karet atau getah. Nah, sedangkan di Kalimantan itu juga sama, berbeda. Dia memakai tidak memakai malam, tapi memakai pewarna alami. Itu yang membedakannya. Nah, selanjutnya ada lagi pertanyaan yang kedua. Selamat pagi Pak, saya Marsha dari SDN Siwalan Kerto 1. Saya ingin bertanya, apakah ada teknik lain dalam membuat batik selain menggunakan teknik tulis, cap, dan sablon? Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, bagus juga pertanyaannya. Di Jawa itu pasti biasanya memakai tulis pakai canting, tapi di Kalimantan itu lain, namanya itu batik sasirangan. Contohnya ya, batik sarang itu memakai juga bisa digambar, tapi dia tidak memakai canting, hanya dirajut dengan tali benang mengikuti gambar tersebut. Setelah itu dicelupkan ke pewarna. Nah, ada lagi contoh seperti batik gulijat ya, digulung, dilipat juga ya, seperti diikat. Nah, itu sering kita lakukan di sekolah-sekolah. Ini teknik terbaru. Seharusnya itu udah lama, cuman diviralkan terbaru. Jadi digulung, dilipat, dijumput, dan diikat. Nah, setelah ini kita ke rangkuman. 1. Karya seni rupa daerah berfungsi sebagai hiasan dan perabotan, juga bisa sebagai souvenir. Karya seni rupa di setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing. Karya seni rupa daerah seperti batik mempunyai motif dan makna yang berbeda. 4. Teknik membuat batik ada 3, yaitu tulis, capto, dan sablon. Sekarang kita ke rangkuman. 1. Karya seni rupa daerah berfungsi sebagai hiasan dan perabotan, juga bisa sebagai souvenir. 2. Karya seni rupa di setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing. 3. Karya seni rupa daerah seperti batik mempunyai motif dan makna yang berbeda. 4. Teknik membuat batik ada 3, yaitu tulis, cap, dan sablon. Nah, semoga sebelum Pak Yoyo akhiri, marilah kita berdoa dan mengucapkan alhamdulillah, berdoa bersama-sama. Alhamdulillah, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kita akan bertemu kembali dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula.